Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mitra tani dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami mencoba membahas perihal salah satu serangan hama dan penyakit yang biasa mengenai tanaman cabai, yaitu adanya serangan virus kuning dan purat. Kita lihat pada tanaman ini usia sekitar 2 mingguan sudah terkena purat, sudah terkena virus kuning juga. Kita lihat kondisinya cukup memprihatinkan dan serangan hampir mencapai 100%. Kemudian ini cuplikannya kita coba perhatikan setelah perlakuan secara rutin. Kita bersyukur karena kondisi tanaman yang awalnya purat berat, saat ini setelah perlakuan selama kurang lebih 3 bulan sudah tampak kembali pulih. Sering menjadi pertanyaan banyak petani cabai yang mempertanyakan apakah tanaman cabai yang awalnya sudah terkena purat seperti gambar di video ini bisa kembali produktif. Nah, kita akan memantau. Ini ada tanaman dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ini kelihatan puratnya sangat berat. Selain purat yang diakibatkan oleh hama trip tungau, ini juga sudah terlihat jelas ada warna kuning mozaik yang menunjukkan bahwa tunas sudah terkena atau terkontaminasi virus kuning atau virus Gemini. Pada video ini kami mensusun sejak awal terkena sekitar usia 15 atau 20 hari setelah pindah tanam. Jenis cabai lokal ini tampak langsung terkena oleh serangan virus Gemini yang ditularkan oleh hama trip, tungau, dan kutu kebul. Kita lihat perkembangannya step by step. Nah, ini kita lihat berikutnya setelah beberapa kali secara rutin kita aplikasikan menggunakan pestisida organik yang kita campur dengan pestisida kimia. Nanti secara bertahap kita akan uraikan apa saja itu pestisida organik dan pestisida kimia yang digunakan. Nah, ini kondisi tanaman sekitar 2-3 minggu setelah perlakuan. Nampak pertumbuhannya sudah lebih hijau dan kondisi tanaman yang awalnya kena virus kuning berangsur menghijau. Agar lebih rileks, kita dengarkan dulu senandung ini sambil kita pantau perkembangan dari waktu ke waktu.
kok dulunya kena urut. Kita bersyukur alhamdulillah karena perkembangan tanaman yang awalnya purat berat bahkan hampir mendekati 100% tingkat serangannya, saat ini sudah semakin membaik, bahkan sebagian sudah mengeluarkan bunga dan buah. Sementara purat-puratnya terus berangsur membuka. Kita lihat tanaman juga selain membuka puratnya tampak meninggi. Jadi di sini kita lihat ada perkembangan dan pertumbuhan. Tampak nyata sekali perubahannya. Bunganya juga terbilang sudah banyak, bahkan mulai melebat. Kita lihat bunganya semarak. Dan untuk menghindari kerontokan, biasanya kami menggunakan Frestan. Frestan ini merupakan produk kami untuk mengatasi kerontokan bunga dan buah. Baik, kita akan membahas permasalahan utama pada tanaman ini di awal perkembangannya yang mengalami cukup banyak dan berat serangan virus kuning, virus Gemini dan puretnya. Yang pertama, produk yang kami menggunakan adalah Protectan. Nah, Protectan ini yang menjadi komposisi utama untuk membuka purat-purat yang kita lihat di awal video tadi. Nah, kita lihat tanaman membuka, dan dalam komposisi Protectan ini memang kita masukkan mikroba. Selain itu, di dalam Protectan ini juga mengandung insektisida organik yang sifatnya menolak hama-hama yang biasa menjadi vektor terjadinya serangan virus kuning atau virus Gemini tersebut. Hama-hama yang dapat dikendalikan antara lain hama trip, tungau, dan kutu kebul. Jadi bisa dikatakan Protectan ini sifatnya selain sebagai
pengendali hama, juga membantu membukanya tanaman yang terkena virus Gemini tersebut. Sekitar 35 kilo tadi Pak. Sambil memantau perkembangan tanaman, kita terus membahas yang selanjutnya adalah insektisida Pestnator. Pestnator ini berfungsi secara umum bersinergi dengan protektan, khususnya untuk mengendalikan hama-hama tidak bersayap seperti untuk hama ulat, lalat buah. Sementara untuk protektan tadi ditekankan untuk hama-hama yang bersayap, trip, tungau, dan kutu kebul. Untuk membantu pertumbuhan atau memacu pertumbuhan, kita menggunakan hormon organik yang biasa kita sebut sebagai biopestis. Nah, ini ada hormon organiknya, ada juga berfungsi sebagai pupuk daun. Ini Pak, kondisi saat ini pagi. Habis hujan Pak ya. Ini ada juga Pak yang nggak mau bangkit, tapi alhamdulillah. Ini bisa dikatakan mukjizat nih Pak. Teknik penerapannya, penggunaan protektan biopestis ini bisa selain disemprotkan, bisa juga dikocorkan menggunakan 5 tutup per drum 200 liter. Sementara untuk semprotan protektan biopestis cukup 2 tutup per tangki 17 liter. Sementara Pestnator hanya untuk disemprotkan saja dengan dosis 2 tutup sampai 3 tutup per tangki 17 liter. Pestnator dosis dinaikkan apabila ada serangan ulat atau lalat buah. Untuk aplikasi semprotan atau spray dari atas, protektan, Pestnator, biopestis masing-masing 2 tutup tersebut bisa kita tambahkan insektisida kimia dengan dosis 5-7 mili saja per tangki 17 liternya. Jadi sementara biasanya dosis yang dianjurkan untuk insektisida kimia tersebut adalah 15 sampai 20 mili, kita hanya cukup menggunakan 5 sampai 7 mili per tangkinya.
Sementara itu, perlakuan dari bawah, dari pemupukan, kita juga lakukan pemberian unsur hara mikro, dalam hal ini pupuk formik, pupuk organik mikro, dan juga kita berikan unsur hara berupa mikroba aktivator. Adapun dosisnya cukup setengah kilo masing-masing per drum 200 liter airnya. Di sini yang seperti kita kemukakan tadi, kita tambahkan protektan 5 tutup per drum 200 liternya. Biopestis juga demikian, 5 tutup. Adapun penambahan kimia biasa kita juga berikan dengan pemberian NPK, baik NPK Mutiara atau NPK merek lain, dan Ponska masing-masing setengah kilo per drum 200 liternya. Dan hasilnya bisa kita lihat dalam video ini, bagaimana kita bandingkan kondisi awal tanaman. Seperti berikut ini kita review ulang kondisi awal tanaman. Nah, ini kita balik lagi ke awal tanaman pada saat sebelum penerapan cara barusan yang kita ulas. Kondisi sangat memprihatinkan, bahkan tunas-tunasnya sudah mengkerut, sudah seperti buntu, dan secara step by step kita lakukan penanganan dengan pola ini. Hasilnya setelah kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan, kita mulai dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari ini, pertumbuhan tanaman sudah sangat berubah dan kembali hijau, pulih, produktif kembali. Pada kesempatan ini pemetikan sudah mencapai 7 kali petikan dan menjelang petikan ke-8. Semoga menginspirasi petani-petani dimanapun berada. Percontohan ini dibuat di Kabupaten Batubara yang merupakan sentra cabai untuk Sumatera Utara. Semoga untuk berikutnya kita tidak mengalami kesulitan lagi dalam pengendalian masalah virus kuning dan gangguan hama, kutu, dan sebagainya.